Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkat. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkat. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama temen-temen. Mana mungkin aku selingkuh. Yakin? Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini, lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh, terus. Terus, lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerjasama dengan Menkominfo dan Baycraft.
Ya, selamat malam para pendengar Nongkrong Bareng. Ya, senang sekali kita bisa bergabung bersama Kak Sam dan juga Kak Novi yang berada di Jakarta. Ya, The River of Babylon, ya, itu lagu Christmas Natal. Karena masih dalam suasana Natal, jadi kita bernatalan sambil ngobrol-ngobrol dengan tamu kita pada malam hari ini. Selamat malam Kak Novi. Selamat malam, Kasem. Dengar Radio Nongkrong Bareng. Terima kasih Kasem sudah menghubungi saya melalui WhatsApp seperti biasa. Pada tanggal 28 Desember nih, udah penghujung tahun, ya, dan masih yang merayakan masih dalam suasana Natal ketika tadi kita kumpul lagi mendengar Radio Nongkrong Bareng di milenial yang baik hati tidak sombong dan rajin menabung. Kita ini berdua terlanjur gantung. Saya sendiri kan Novi Spiderman, ya, ada di Indonesia. Apa kabar semua? Ada yang sudah meremlek, ya, di udara sejuk ini. Kalau di penghujung akhir bulan, ya, akhir bulan itu kan setiap akhir bulan kita dengan faktor ini kalau Ibu PNI di Hong Kong mungkin nanti ya. Kak Novi itu suara tetangga, jangan diladenin. Enggak, kemarin tetangga saya juga, aduh, saya lagi ada masalah sedikit dengan tetangga itu, kata. Jadi suami istri biasa ini. Nah, mungkin kita bahas mengenai itu. Itu menjadi perhatian. Baik, dengan ada nongkrong bareng langsung kita akan terhubung dengan tamu kita malam ini luar biasa. Ya, bagi saya ini tamu kita masih seorang anak muda, ya, generasi milenial asli. Kalau kita milenial ya KW lah, ya. Yang maksud kita itu lu gitu ya. Saya masuk. Nah, ya namanya Mas Amran. Beliau ini adalah seorang pegiat sosial, pendiri sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial luar biasa. Dan juga ada Pak Pangku Rubiono, seperti biasa tadi saya katakan di akhir setiap akhir bulan akan hadir. Dan tadi sebelum kita streaming, mengatakan salam sehat, ya, ya betul. Semoga semua sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pangku Rubiono dan mungkin Mas Amran dulu ya sebagai tamu kita malam ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ini Mas Amran bukan datang lagi itu tenggorokan kalau nggak salah. Ada tenggorokan. Hebatnya gampang juga. Gampang rusak musim begini ya. Baik. Jadi nanti juga akan hadir dari Hong Kong pegiat sosial. Mas Amran di intro atau mukadimah ini tadi saya katakan Mas Amran seorang pendiri Yayasan Runa Pertiwi namanya, ya. Karena Pertiwi ini berada atau berdomisili di Indonesia di Jakarta, ya, bergerak di bidang sosial, ya. Silakan Mas Amran untuk memperkenalkan diri, memperkenalkan kegiatan-kegiatan dari Mas Amran. Harus kita pada hal tersebut gitu ya. Misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya panjang saya Liam. Saya lahir di Jakarta. Dulunya saya mantan mas jalanan, Mbak. Oh. Saya dididik yayasan juga jalan. Alhamdulillah saya sudah besar, sudah itu saya mendirikan yayasan, Pak. Oke. Yang saya di Karang Taruna. Oh, oke. Iya. Makanya namanya Taruna. Ada tarunanya. Dulu Pertiwi tempat saya tinggal.
Buset, namanya Taruna Pertiwi jadinya, Pak. Nah, Yayasan Taruna Pertiwi bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Kita awalnya tahun 2010, Pak. Waktu itu belum ada BPJS, Pak. Oke. Nah, untuk bidang kesehatan, kita bantu-bantu warga nggak mampu, yang nggak ada identitas, untuk mengakses pelayanan kesehatan. Wow. JPK Gateng, saya audiensi dengan Dinas Kesehatan, Pak, karena sesuai dengan pasal 34 fakir miskin dan orang telantar dipelihara negara, Pak. Ya, pasal 34 amandemen ayat 3, negara bertanggung jawab atas fasilitas umum dan saya audiensi dengan Dinas Kesehatan bahwa yang nggak mampu, yang nggak ada identitas itu mengakses pelayanan kesehatan, Mbak. Ya, dengan kita datangnya surat Satika, kita dan bantu orang nggak mampu yang nggak ada identitas, khususnya untuk anak jalanan, anak pelantar, untuk mendapatkan kesehatan, Mbak. Oke. Iya. Saya juga mengurus pelayanan ini, Pak, untuk pengurusan jenazah. Maksudnya? Jadi dari memandikan jenazah. Belum. Jadi memandikan beratnya sampai ngurusnya juga, Pak. Itu dia ada PAUD juga, Pak, pendidikan anak usia dini. Alhamdulillah juara harapan tingkat nasional. Nah, terus kita ada majelis taklim ibu-ibu dan TPA untuk anak-anak, Pak, di yayasan Taman Pendidikan Al-Quran. Taman Pendidikan Al-Quran. Ya, tahan dulu Mas sampai di situ ya. Kita mau kembali ke tahun 2010. Tadi Mas Abraham mengatakan kita enaknya dipanggilnya Mas juga ke Kak Novi dan Kapten kali ya. Karena kita kan gak beda jauh ya. Usia berapa sekarang Mas Amran? 39, Pak. 39. Beda 5 tahun sama Kasem ya. Iya. Kali 2. Kali 2 kata Papangku. Tidak, Papangku. Ya pangkat 2 itu. Enggak. Beda aja. Usia jadi 2010 kemudian juga di sini Mas Amran anak jalanan. Maksudnya apa Mas jalan? Emang itu apa? Iya, dulunya saya yang sering naik di atas kereta, Pak. Kalau dagang kantong plastik juga, Pak, di pasar. Di pasar Nongkrong ya. Iya. Saya tidur di stasiun, Pak. Nah, di pasar juga tidur karena ya kondisi ekonomi keluarga. Dan juga saya nggak pernah pulang ke rumah 10 tahun, Pak. Oh, itu sama-sama saya. Iya. Makanya bubar sama istri. Waktu itu masih dari anak, Pak. Oh. Jadi ini yang menarik ya. Bagaimana seseorang berubah, bertransformasi dari yang hidupnya morat-marit ya menjadi seorang yang memberikan hidupnya yang berbagi, memberikan perhatiannya pada sesama dengan caranya. Ini pahalanya banyak ini. Waduh. Biasanya anak jalanan itu ujung-ujungnya jadi anak jalanan sampai kapanpun itu. Paling jadi ketua ormas bisa. Kenapa Pak Mahmud? Kalau Kasang pahanya yang banyak. Paha yang putih-putih, Pak. Iya, suratnya kelihatan ya, Kasang ya. Saking beningnya. Iya. Ya sebentar kita tahan karena Bustomi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Indonesia dan Hongkong. Salam Kak Novi. Ini yang punya Hongkong ada di sini nih, ya enggak? Punya lapangan Victoria Park.
Oh, pintu. Ini emang yang beresep ini. Kalau hilang barang di Victoria Park cari Bustomi. Iya, dia minta ampun. Dia kasih balik. Ya, jadi pasar Senen di kantor gitu. Ya, ada tuh. Kalau kehilangan panggil aja tuh orang musik. Ya, itu Tommy. Jadi kita perkenalkan bisa berinteraksi juga langsung dengan Mas Amran. Mas Amran tadi di awal ya kita akan berbicara fokus jauh ke dalam mengenai kegiatan di bidang sosial dan pendiri dari Yayasan Taruna Pertiwi di Indonesia, Mas Andi ya. Betul ya. Mas Amran bisa ini. Ya. Silakan. Mas Amran nih, Bustomi, Mas Amran ini dulunya anak nakal, anak jalanan, ya. Pernah pulang 10 tahun, ya nggak? Malah setiap malam ukur jalanan terus. Jangan-jangan kita pernah ketemu ya. Mas Amran. Nah, iya. Saya daerahnya besar sampai ke Mangga 2 tuh. Mas Amran dulu nongkrongnya di mana? Saya keliling aja dari Pasar Minggu, Bekasi, Jogja, Kota, Sukabumi. Sampai Rangkas Bitung enggak itu Kak Novi kan di sana. Naik kereta juga. Sering naik kereta batubara juga. Nah, pernah naik kereta ngumpet di toilet ya? Nah, itu saya pernah. Di atas, Pak. Di atas. Di Kanopi di atas. Iya, makanya. Udah Superman ya. Masuk angin jangan. Masuk angin. Saya tolak. Ya, jadi yang menarik Mas Amran, saya kembali mengulang bahwa Undang-Undang Dasar pasal 34 ya, ini dan teman-teman pendengar kita itu bahwa miskin dan anak-anak dipelihara oleh negara mana Mas? Kan yayasan. Negara Indonesia kan? Iya tuh. Tapi dalam tanda kurung yayasan. Enggak Mas, orang diklarifikasi negara Indonesia dong Mas ya. Negara Indonesia. Saya nggak ngelihat pemerintah soalnya memelihara fakir miskin. Sekarang harus turun, sudah mulai. Nah, dulu tuh 25 tahun, namun baik kita nggak bahas masalah. Oke. Yayasan Taruna Pertiwi Mas. Iya. Tadi dikatakan bahwa tahun 2010 ini gagasannya muncul dari mana? Ya jadi dulu saya nggak punya cita-cita Pak. Saya dibilang sama kakak pembina saya, dididik waktu tinggal di yayasan, walaupun kamu nggak punya cita-cita, gimana caranya kamu biar bermanfaat untuk orang banyak. Itu Pak gagasannya. Mantap. Nanti kalau rezeki pasti mengikuti. Ya. Jadi ini transformasi grup seorang teman yang tadinya dulu morat-marit menjadi seorang yang memperhatikan orang lain. Nah, saya coba ke Hongkong sebentar dengan Gus Tony. Kegiatan-kegiatan yang sosial ya, kita coba fokus pada kegiatan sosial. Kita nih kalau ada Kalau di Hongkong, kita ini sebagai buruh migran yang ada di Hongkong, rasanya ketika kita ada di Indonesia tidak pernah berpikir tentang yayasan, tentang ini tidak pernah. Namun ketika kita di Hongkong, ini bisa dibilang ya,
anak Hongkong itu rasa gotong royongnya, jiwa untuk memberinya itu luar biasa. Mungkin bila ada apa namanya bencana di Indonesia, kadang orang sakit, biasanya yang membutuhkan bencana mungkin jam ini Hongkong itu langsung gerak. Saya sendiri sudah gerak sejak 2009. Oh, 9. Sudah berapa tahun Gus Tommy di Hongkong? Ya hampir 20 lah. Jangan, Kanovi jangan. Kayaknya sudah tahun. Waduh, bukan. Ini kasih ketawa mulu nih urusannya. Kita lagi ngurusin udah sampai saya 30. Ya, 20 tahun. Hampir Bang. Nanti tahun 2009 lanjut. 2009 itu kita sudah mulai ya apa yang bisa kita bantu untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Namun sejak 2000 ya sejak 2019 saya sendiri berpikir selama ini kita sudah banyak membantu, teman-teman juga banyak membantu. Kita berpikir kenapa enggak BMI itu Buruh Migran Indonesia tidak bikin satu yayasan lah, itu khusus untuk membantu teman-teman BMI. Namun hal yang kami rancang itu berhenti karena di Hongkong ada COVID, ada ini, ada itu, berhenti. Lalu 2024 kan bulan Oktober kita berusaha untuk lagi memikirkan hal itu karena ada satu momen kawan kita yang ada di Indonesia itu sangat membutuhkan dan yang ada di Indonesia itu kurang tepat dalam membantu, kurang tepat. Jadi membutuhkan karena bencana bukan bencana. Kawan kita itu sedang sakit. Kalau BPJS ada. Namun karena dia nggak punya keluarga dari desa itu membutuhkan yang namanya biaya untuk transportasi, biaya untuk menginap sehari di kota karena dia harus transfusi apa namanya itu cuci darah. Ya. Pada saat kita kan kita di sini apa namanya membutuhkan gitu. Jadi kita ke lembaga perlu proposal lah ini itu alah ribet. Akhirnya berpikir itu harus kita apa namanya kita hidupkan kembali. Saya menamakan masih dalam tahap berjalan nih. Bahkan $2 BMI setiap minggu. Itu mungkin melihat dengan $2. Mungkin teman-teman melihat $2-nya, tapi kalau saya sendiri $2 itu kalau ambil berapa persen, mungkin berapa persen aja kalau konsisten ya. Itu untuk dari BMI untuk BMI dan BMI itu saya menggulirkan seperti itu dan ada yang kawan-kawan itu. Karena selama ini kita membantu Indonesia luar biasa dari mulai orang sakit ini itu, tapi ketika BMI sendiri yang perlu biaya kita kebingungan harus kemana ini. Tapi kalau memang sakit itu di sini kalau punya majikan itu memang tercover. Tapi kalau teman-teman di Indonesia membutuhkan kursi roda atau ada teman yang sekarang itu sakit itu perlu oksigen setiap ya nggak banyak sih 100.000 menurut nggak banyak, tapi di Indonesia itu satu hal yang kalau nggak punya ya memang nggak itu. Mudah-mudahan kadang perlu itu ya. Kenapa? Terus spotnya. Oh, kita perlu sangat mendukung Gus Tommy. Aduh. Ya, mau nanya Mas Gus Tommy, nama yayasannya apa? Yang $2 itu. Yayasan $2. Kita ya menamakan gerakan BMI $2.
gitu aja. Oh, Pesan BNI $2. Biasanya belum sebentar, kita masih dalam proses berjalan, tapi untuk ini teman-teman sudah masuk sih. Tapi kita nggak memfokuskan membantu siapapun. Yang kita bantu hanya BMI untuk $2 ini ya. BMI. Kita fokuskan untuk itu. Kalau boleh tahu sedikit, mungkin yang sudah terpantau menjadi anggota atau relawan itu sekitar berapa orang, Mas? Oh, saya sendiri nggak pernah memfokuskan hal itu. BMI sendiri masuk, kita nggak donatur atau apa, enggak. Siapa yang masih silahkan tanpa bayar gitu. Namun ada yang mengelola, itu aja. Yang ini BMI sendiri dan nanti kita salurkan juga ke BMI. Pembukuannya jelas ya, Mas ya? Apa? Pembukuannya jelas mulai keuangannya ya, Mas ya? Kalau masalah pembukuan kami itu karena kami itu sudah sejak 2009 apapun itu transparan di sini, Mas. Kita nggak bisa nggak transparan karena apa? Sama teman-teman sendiri, dan kita itu ada yang dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, Jawa Barat, saling tahu kayak gitu. Kita di sini Hongkong itu jangan pernah macam-macam. Sekali kamu tinta merah, sudah kapanpun dan sampai Indonesia manapun akan tahu. Jangan pernah bikin telah atau apalah. Jalurnya dunia pasti tahu. Jalurnya cepat ya tahu ya. Iya Kak. Ya, baik, Bu Stani, menarik. Mas Amran, saya ke Mas Amran. Mas Amran ini kan Yayasan Taruna Tiwi ya, jadi kalau gerakan $2. Kalau yayasan ini bagaimana, Mas Amran? Berdirinya dengan beberapa kelompok orang atau Mas Amran mendirikan sebuah badan apa sih yayasan ini? Ya, Taruna Pertiwi. Jadi Taruna dari nama sekolah Tiwi. Taruna tadinya. Ya, alhamdulillah Pak, kita profilnya berdirinya tadinya dari mantan-mantan anak jalanan, Pak. Oh, Profilnya ya. mantan anak jalanan. Ya, terus juga ada beberapa dari anak Karang Taruna. Pendirinya kita hanya bertiga, Pak. Oke. Tiga. Kurang. Terus kita lah cari pengurus-pengurus yang lain nih, intinya yang mau bergerak berjiwa sosial gitu, membantu masyarakat, anak-anak jalanan, orang-orang terlantar. Sampai sekarang pun Pak, kita nggak ada donatur tetap Pak. Cuma 3 unit ambulan Pak, itu kredit Pak saya. 3 unit ambulan dari 2011 itu kita kredit Pak. Alhamdulillah sampai sekarang 3 unit itu udah lunas. Apa yang dikredit? Mobil. Wih, keren. Inilah bantuan free dari Tuhan ya. Iya. Ini juga satu ya. Keren juga. Wih, ambulans 3 unit. Iya Pak. ambulans. Iya. Nanti mungkin saya bisa kenalin kepada salah satu mungkin donatur atau penggalang donatur ya enggak. Nanti coba bisa kontak sama saya ya enggak, nanti karena ada yang benar-benar sedang membantu ya enggak, terutama kayak salah satunya ya Pak Reda Mantovani ya enggak, jaksa muda. Oh iya Pak Reda. Jaksa muda Intel ya, beliau punya anak jalanan juga kayaknya. Dia kebanyakan di bawah kolong jembatan gitu. Ada 600 kan Novi yang dia setiap kali dikasih makan siang.
Ya, ini enak ya. Iya, Connect. Kampungnya. Ya nggak? Ini hebat juga. Apalagi kalau udah punya ambulans, ya nggak, 3 ambulans yang sudah lunas ya. Wih, keren. Mas, alhamdulillah kita legalnya juga resmi, Pak. Legal. Ya, yayasannya resmi maksudnya. Ya, alhamdulillah udah ada legal izinnya, izin operasional, tanda daftar, notaris, Menkumham, udah ada, Pak. Keren. Kita juga di yayasan kampung anak-anak jalanan, Pak. Ditindak. Ada 1 orang yang ODGJ, Pak. Gangguan jiwa. Iya. Juga ada ini juga sampai dari umur 8 tahun sampai sekarang kita udah coba lapor polisi, cari keluarganya, sampai sekarang ada anak yang nggak ketemu keluarganya, Pak. Umur 8 tahun, 14 udah dewasa juga, sampai sekarang nggak entah gimana keluarganya. Kan juga, Pak. Dari fotonya Mas Amran kirim ini ada anak-anak PAUD itu apa, Mas? Nah, kita jadi campuran, Pak. Ada anak yatim, PAUD, duafa, anak jalanan, Pak. Mereka ini Mas Amran menemukannya di mana, Mas? Jadi kita sebelum COVID itu kita ada program 6 bulan sekali kita turun ke jalan, Pak. Jadi nyari anak-anak yang terlantar, yang nggak punya tempat tinggal, Pak, yang tidurnya di jalanan. Bagaimana caranya, Mas? Di kota Jakarta? Lah dulunya kan saya mantan anak jalanan juga, Pak. Oh, jadi udah mengerti ya? Ya. Tentu. Dan ketemu anak tersebut yang terlantar. Alhamdulillah ya, beberapa ketemu, Pak. Ada yang trauma kan anak-anak tersebut diajak nangis, nggak kenal kan? Cara ngajakmu bagaimana, Mas Amran? Wah, ada kan beberapa kan, saya dulunya kan pernah koordinator jalanan juga, Pak, dulunya. Koordinator. Kan juga sering yang ikut aksi demo-demo juga, Pak. Oh, iya. Mentalnya beda itu, mental anak jalanan jauh lebih fighting, ya. Fighting. Beda sama Kang Novi itu kan anak jalan tol yang repot lah. Kita anak jalanan, tapi minggir aja ya kan, sambil ngintip. Apa itu, ini kira-kira bening apa enggak ya kan? Bening cuma maju. Pak Bangku, Kak Novi anak jalanannya di Menteng dia. Jalanan kan boleh tempat. Iya benar. Kayaknya kena di sini, ya kan? Nggak ada apa-apa di situ padahal, jadi semuanya kluster rumah-rumah aja. Paling banyak itu tukang jajanan gorengan. Itu PKL, pedagang kaki 5, ya kan? Dengar ada nongkrong bareng, apa kabar semua di jam lewat 10. Ada banyak majikan yang undang tamu ke situ ya. Oh iya, itu di Taiwan. Saya tadi berinteraksi dengan Vicky yang di Taiwan. Di Hong Kong gimana sih? Bagaimana ya keadaannya di waktu libur ini? Yang kan ibu suami bebas nih. Ya seperti ini. Soalnya bukan sama kucing. Lagi liburan bosnya, ikannya. Nanti kan ada di rumah. Besok sih gitu. Oh, liburannya ini. Hongkong. Iya. Desember sama Januari ya, banyak. 16 hari. Wih. Wah, iya. Kalau itu kan minggu sama public holiday jumlahnya 16 hari. Ya tadi Gustavo sudah mendengar ya bagaimana kita kembali ke pembicaraan kita bahwa ketika Mas Amran ini dari Yayasan Corona Pertiwi itu menunda
kan anak-anak jalanan di Jakarta, di dididik, dan lain sebagainya, dan itu bahkan yang sudah besar ya sekarang ya Mas Amran ya. Sekian tahun ya, karena semua orang tua gimana Mas Amran? Hampir setiap orang pun gak ada orang tuanya gitu cari. Dan kalau udah nyari misalnya dapat anak-anak, kita juga ada program pengembalian anak dari rumah singgah ke orang tua. Nah, jadi kita sistemnya pendekatan untuk mendekatan kembali lagi ke orang tuanya. Oke. Iya. Ya. Ini saya rasa Mas Amran ini harus dapat penghargaan dari pemerintah nih. Ya enggak? Istilahnya Indonesia. Iya, saya memang harus ya. Ini ya enggak pahlawan ya. Loh. Ini Kak Novi, ini namanya yayasan seperti ini yang memang sudah berjalan bagus. Ini harusnya kayaknya di Kementerian Sosial Iya. itu ada dana tersendiri untuk menyalurkan apalah itu, atau mungkin CSR dari BUMN itu memberikan sedikit dana untuk ke yayasan-yayasan yang memang benar-benar turun dan membantu mereka. Harusnya bicara mengenai Kementerian Sosial sedikit Mas Amran ya, kita lari ke bansos ya. Apa arti bansos bagi seorang yang dia bidang sosial gitu. Bagaimana dari sudut pandang Mas Amran mengenai bantuan sosial? Jadi Gustaf ini menyinggung dari bansos kan, ya, dan yang kedua mungkin mengenai BPJS dan lain sebagainya. Silakan Mas. Bantuan sosial itu, bansos kan artinya bantuan sosial. Kita dari sebelum COVID pernah mendapat program juga, namanya program kesejahteraan sosial anak, itu dari sebelum COVID. Kita anak-anak kita cuman hanya yang nggak seberapa, juga tidak mencukupi. Dan ke anak lembaga juga enggak. Kita nggak pernah dapat bantuan lagi dari Kementerian Sosial. Habis itu ya sampai sekarang. Alasannya? Ya, alasannya kenapa? Ya, mungkin orang tahu juga. Jangan. Kenapa? Kan nanyanya ke Dinkes Pasar Minggu kasih kalau urusan. Ini kita nggak dulu nggak kedapatan. Iya. Sistem datanya memang masih lemah ya. Jadi apa yang Bustomi katakan tadi betul ya. Harusnya yayasan yang betul bergerak di bidang sosial, mereka kan bisa lihat kegiatan mereka sudah ketika hari ketiga CKI di 3NI ya, itu kan tapi sudah terstruktur bagaimana susun bagus gitu ya. Saya lihat sekarang ini, nah ini harusnya Kementerian Sosial mendengar secara ini, perlu kita undang untuk sama-sama kita dengar. Sayangnya kurang informasi mengenai narasumber dari Kementerian Sosial. Saya ingin kita bisa berinteraksi supaya usahaan dilaksanakan seperti apa ya. Mungkin di daerah kecil, tapi kan ini di dan Selinga. Pak Pangku ada komentar apa ini mengenai ini, Pak? Ya, kalau mengenai yayasan bantuan sosial memang mohon maaf nih. Kadang-kadang karena yang lurus saja dalam pengertian, yang di depan mata malah nggak keurus gitu. Yang dilihat yang jauh gitu. Cina ya.
Iya, yang jauh-jauh. Yang di dalam sendiri masih banyak yang perlu bantuan, tapi mohon maaf kadang-kadang kalau nggak ada embel-embelnya siapa yang bawa, kadang-kadang juga nggak ditanggapin. Mungkin itu aja. Oh. Itu namanya sudah wapres kita. Aduh, Gibran, wakil presiden Gibran itu kan sempat membagi-bagikan pas bahwa ini dari Gibran. Itu hal-hal seperti itu. Bagus ya, menyentuh ya. Ada orang-orang yang butuh. Saya kan ini Yang dasar kenapa Gustami? serius nih. Sepertinya kita ini selalu kalau ada permasalahan yang timbul, kita selalu terpusat itu pada pemerintah pusat. Padahal kan ini ujung tombak dari semuanya adalah di daerah, umpamanya di desa. Saya kira bila ada dari daerah atau dari desa, mungkin ada orang sakit lalu tiba-tiba datang ke Hongkong minta bantuan ini itu. Saya biasanya bilang, artinya bagaimana, kejelasannya bagaimana. Harusnya seperti itu. Dan ini selama ini kalau ada permasalahan sedikit diunggah ke Facebook langsung menujunya pemerintah. Tapi pemerintah itu tidak kita lihat dari desa itu desanya itu bagaimana, kepala desanya bagaimana. Kita pasti menuju pusat dari pemerintahan, yaitu pusat, mungkin presiden, wakil atau apa. Padahal yang paling dekat adalah dana dan banyak sekali dananya itu ke desa. Tapi kenapa warganya masih keteteran dananya? Kan itu. Selama ini saya berpikirnya ke situ loh, Kak. Makanya lebih fokus kepada teman-teman BMI saja lah gitu. Ya, ketahuan realistis level up. Dari daerah mana Gustami di Indonesia? Jawa Timur. Oh, Jombang. Saya dulu sering ke Jombang itu. Jadi ini Kak, saya pernah namanya ya karena viral di daerah saya sendiri itu viral, dan saya kira tahu daerah saya kok sampai ini ada orang waktu itu tinggal di kandang kambing. Saya percaya itu, saya percaya karena itu viral. Kalau saya di sini teman-teman sudah membantu banyak sekali dapatnya. Lalu ke sana banyak orang desa, dia itu punya anak ya kaya, lalu ladangnya itu karena dia kan tinggalnya di pegunungan. Dan saya tahu sekali kalau orang desa itu rumahnya gede, tinggalnya kadang-kadang orang tua kan ini kambingnya di sini, kamarnya di sini, dapurnya di sini, jadi satu gitu loh. Dilihatnya di sini, lalu diunggah viral. Kalau desanya sendiri ngomong sudah dihentikan saja bantuan itu karena beliau ini orang yang cukup gitu. Ada kali saya seperti itu, anak sakit, setelah kita teman-teman mengumpulkan dana untuk dipulangkan, ternyata kepala desanya juga menyuruh untuk dihentikan. Karena apa? Ternyata yang sakit ini memang dalam tanda kutip dibawa ke rumah sakit agar sembuh. Ternyata itulah untuk dibuat kayak istilahnya gitu. Untuk dijadikan maaf untuk itu terjadinya kalau 2013 kita 2014. Makanya saya hati-hati sekali untuk masalah bantuan atau apa dari Indonesia. Pasti saya akan lihat daerah mana, teman-teman saya minta teman-teman itu coba dilihat enggak ini kayak gitu. Harus dicek, cek and recheck. Betul Kak Sam, betul itu. Karena berhadap dengan uang dan terus ya hilang dia 3 triliun ya
Menurut saya baik. Memang sekarang mohon maaf ya, karena untuk tingkat daerah ini kan banyak yang kepala desa segala macam dipilih, tapi bukan dipilih karena rakyat betul sebetulnya, karena dia menang uang gitu, tapi sebenarnya dia bukan peduli dengan rakyat, yang penting saya jabat gitu loh. Beda dengan dulu itu kan dipilih rakyat, memang pure, memang pilihan rakyat, jadi biasanya lebih empati dengan penduduknya. Sekarang kan enggak, Rakyatnya yang di dikasih daerah. Iya. Dan ini yang harus itu Mas Amran, yang harus beli juga kan. Sekarang media sosial kan sudah dikasih tahu bahwa dana desa itu berapa. Nah itu sendiri yang harus mantau dia gitu. Sensitif kalau bicara uang, sensitif sangat-sangat mudah untuk disalahgunakan, sangat-sangat mudah untuk harus dimanipulasi ya, orang yang sakit dimanipulasi untuk dimana sumber dana. Saya ke Mas Amret, program kesejahteraan sosial ya Mas. Tadi program-program apa lagi Mas yang ini ya di tahun 2023 Mas Amran sejauh mana Mas kegiatan-kegiatan dari Yayasan Taruna TV ini? Tetap Pak, kalau kita programnya pendampingan ke rumah sakit dari dulu sampai sekarang tetap berjalan Pak. Sekarang kan dengan ada surat dari Can rumah sakit bisa gratis. Sekarang dengan menggunakan BPJS, yang belum punya BPJS untuk wilayah DKI kita bantu buatkan untuk yang udah nggak ada identitas, sampai identitasnya kita buatkan, langsung kita buatkan BPJS-nya juga Pak. Jadi kita koordinasi dengan dinas catatan sipil, terus dengan dinas sosial, terus sama ini Pak, puskesmas, baru kantor BPJS. Tapi Jakarta Timur, Mas Amran? Bukan, pusat Pak, DKI. Karena kan untuk orang-orang kelantar Pak, yang nggak punya identitas. Iya. Keuangan aku udah bingung Pak, kelurahannya. Punya identitas ya? Iya Pak, masih banyak juga Pak. Kita juga harus benar-benar nggak sembarangan ini juga. Bagaimana caranya? Tentunya ya kita telusurin asal-usulnya, jadi kita bawa cara asesmen Pak. Asesmen, ya. Terus kalau misalnya dia udah masuk rumah sakit, misalnya dia udah telat, kalau aturan rumah sakit kan 3 kali 24 jam Pak, itu berkas harus diuruskan Pak. Iya. Kalau emang dia nggak bisa, ya kita mau pihak rumah sakit Pak. Ya bawa dengan barang pintar. Ya kita bacanya tanya bahwa ini udah tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah juga kan gitu. Betul. Udah bagus. Ya. Makanya kita bantu advokasinya Pak, itu Pak. Bantu advokasi ya. Ya udah nggak bisa diurus dengan BPJS, bagaimana kan udah melewati batas, dia udah sehat, cuman dia nggak ada biaya Pak. Terus belum lagi ngurus anak jalanan umur 14 tahun, dia ya itu Pak, hamil di luar nikah Pak. Nah bayinya kemana? Ini kemana? Nah bapaknya udah kemana Pak, udah hilang kemana? Itu biasanya. Kayaknya ada bridge. Kalau masih gampang saya tahu yang begitu. Harus lapor ke suami ya saya. Ya, siapa nggak ada gede semua Usia 14 tahun anaknya kena nama Samran mengurus dari rumah sakit bagaimana Mas? Sudah
Iya kan gue udah melewati batas Pak. Intinya udah berobangnya pengobat lama, udah nggak bisa, dia nggak ada punya identitas. Anaknya nggak punya identitas, ibunya nggak punya identitas Pak. Waduh. Gimana negara mau melindungi orang warga negara mana gitu ya? Lahirnya kan di Jakarta, Mas. Lahirnya kan di Jakarta. Yang namanya entah gimana ibunya, mungkin dia tertutup apa gimana, kita nggak tahu Pak. Agak susah diajak bicara, tertutup. Kita nggak punya kartu keluarga, bayinya kan juga bingung. Nah, terus bayinya yang satu meninggal Pak. Nah, meninggal ya udah dia mau dimakamin kan juga nggak ada biaya Pak. Kan gitu ya udah ya, kita urus lah, kita bantu, kita ya patungan lah sama teman-teman dah, kita urut. Nah ini kan kita kemanusiaan kan gitu. Pemakaman. Ya. Nah, biaya rumah sakit juga Pak itu lumayan Pak, besar juga. Dia nggak punya uang gitu. Ya udah kita menghadapi sakit atasannya. Nah kita ya alhamdulillah sih rumah pihak rumah sakit membantu. Saya bilang kalau mau dicek silakan. Saya gituin aja. Kalau cek emang ini benar-benar warga nggak mampu, orang nggak mampu, nggak punya identitas. Saya tuh fotonya jadi pinggir kali, terus dia kan ngontrak di pinggir kali sekamar, orang tuanya sama anak ini. Saya foto ini kondisinya begini, saya gituin. Kerjanya ngamen Pak. Oke. Ya, saya pendengar nongkrong bareng ya, sebuah cerita yang menyentuh hati di ujung tahun ini ya, bagaimana seorang anak usia 14 tahun melahirkan anak kembar, tadi oleh Mas Hamra, kemudian satu meninggal dan nggak ada identitas, tidak punya apa-apa, tinggal di dan itu dibantu ya sebelumnya ya oleh Kang Suna. Ya, Yayasan Taruna Pertiwi Kang Suna Tiwi ya. Oke. Kak Novi, ini Mas Amran itu sangat rentan sekali ya kalau gitu ya. Maksudnya dengan ini kejahatan atau bukan apa di take advantage Kak Novi. Dibuat jadi apa sih? Satu sumber apapun ya, bisa jadi dilecehkan secara seksual ya. Udah berapa orang Mas Amran? Udah berapa kurang lebih yang ada di rumah singgahnya Mas Amran? Ya, 15 Pak. 15 orang. Ya, 15 orang. Kalau bina ada 176 Pak. Anak binaan. Itu juga ya, itu termasuk yatim, pemulung, duafa. Jadi kalau kok sedikit ya? Kenapa Pak? Kok 100 itu yang aktif. Itu yang aktif. Oh, yang aktif. Itu bukan. Cuman kalau kita udah menangani udah sebulan lebih Pak. Oh, oke. Yang ikut kegiatan di yayasan Pak. Ada yang sukses nggak? Ada yang sukses nggak? Udah maksudnya sukses tuh udah berdiri sendiri atau? Udah ada. Udah ada Pak. Iya. Mas, sedikit mengenai majelis taklim ya. Mas Antam. Iya Pak. Terus nanti kita akan masuk sedikit ke majelis taklim dan kegiatan pengajian dan lain sebagainya yang sifatnya religius.
Dan ini sangat menarik ya. Sebelum ke sana mungkin saya mau sapa beberapa teman kita yang sudah ada di Facebook. Apa kabar untuk Audi Sky? Audi Sky yang di Iya. Selamat malam ya. Iya, yang di Taiwan apa kabar Mbak Vicky? Ya, kemudian banyak sekali juga Purna pekerja migran dari Taiwan yang diboyong sama Pak Pangku nih. Dia nongkrong bareng, apa kabar dengan kesibukannya? Semoga tahun 2020 ini yang tinggal beberapa hari depan mengambil bahwa segala macam hal-hal yang positif ya. Kalaupun ada yang negatif ya bagian namanya kita ya. Dan kita sedang bicara dengan Gus Tommy yang ada di Hong Kong dan Mas Amran ya, Yayasan Taruna Pertiwi yang masih sangat muda beliau, umurnya baru 39 ya. Udah berkeluarga Mas Amran? Udah Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa putri Mas? Udah putra dua. Berapa? Oke, ya, oke. Ya. Iya, Mas Amran tadi mengatakan bagaimana kegiatan ini yang terhubung dengan Dukcapil, kemudian pihak pemerintah dan ini yayasan ini adalah sebuah urusan badan hukum ya, yang tidak mencari keuntungan ya, bergerak di bidang sosial ya Mas ya. Lalu menghidupi kasih makan 15 orang yang sekarang itu kan butuh biaya ya Mas. Iya, dari donatur yang tadi di awal. Dari Donatur kan ada Pak. Tiap bulan. Jadi ya kadang ada berapa? Itu kan pasti Pak. Puncak. Kayak 6 bulan infak dan seikhlasnya, dan itu dari situ Pak kadang Pak kita sudah dibuat itu. Ini kalau ada satu yang menang ya kasih Pak ambulans. Oke. Baru kita lakukan. Yang nggak punya uang gratisan. Cuman kalau ibaratnya menang ya itu seikhlas. Anak-anak ini setelah dibina ya, disembuhkan kalau mereka sakit dan lain sebagainya. Mas Amran pernah menyalurkan kita untuk bekerja untuk apa? Kita kan masih kecil dia sekolah ya biasanya ya. Dia gimana? Bisa Pak, belum bisa. Nanti saya akan ini kena undang-undang perlindungan mempekerjakan anak di bawah umur. Ada yang udah besaran dikit, ODG juga nggak mungkin juga. Oke. Ya, karena pendidikan minimal mereka tuh bisa baca tulis ya Mas ya. Iya betul. Iya. Dan tadi kalau kita dengar apa yang kita kembali di Gus Tommy mengenai keadaan di desa yang memprihatinkan ya, dari sisi itu ada yang tinggal di kandang kambing. Kemudian ternyata sebenarnya buku dan Iya. Iya. Nah, lalu bantuan apa nih Gus Tommy kalau diketahukan lagi ya yang diberikan pada bapak tersebut secara mungkin sedikit ringkas atau apa gitu lihat 2 dolar ini. Tapi kalau kawan-kawan yang di Indonesia yang memang membutuhkan. Sekarang sih sekarang ini masih kita susun draftnya itu bantuan kita yang kita semuanya harus kita bantukan itu Mas. Kita mesti memetakan bagaimana kawan-kawan yang di Indonesia mungkin membutuhkan kayak yang beberapa waktu yang lalu butuh kursi roda, kita lalu
Untuk transportasi itu kita kasih itu. Iya, tuh. Bantuan yang realistis ya. Iya. Menteri Sosial kita sekarang ini Saifullah Yusuf ya. Iya, betul. Iya. Saifullah Yusuf. Latar belakang. Latar belakangnya itu dia dari PKB kayaknya. Dari orang partai. Ya bagus. Dari orang partai. Sempat wakil gubernur toh. Mas Imran, ini pemerintah kan ada presiden kita kan Pak Prabowo kan itu kan ada program makan gratis untuk anak-anak. Apakah Untuk sekolah itu untuk anak-anak sekolah ya, bukan anak-anak jalanan juga termasuk? Untuk anak-anak sekolah itu yang untuk program itu untuk anak-anak sekolah. Namun kalau yang anak jalanan itu kan kayaknya urusannya itu ke Kementerian Sosial. Untuk makan yang gratis itu hanya di sekolah. Untuk anak-anak sekolah dari SD sampai SMA itu sekolahan. Wah, enggak ini ya. Jadi harus sekolah gitu baru dapat makan gratis. Kalau nggak sekolah nggak dapat makan gratis. Tidak gampang. Ini kan kalau anak sekolah bisa kasih berapa juga. Program keren itu, ya. Baik. Jadi sebelum ini kan Bu Risma ya, medsos kita. Ini Bu Risma. Sebelum ini Bu Risma. Ya saya mau ke Mas Amran nih. Bagaimana koordinasi dengan pihak pemerintah selain beberapa instansi tadi Mas ya? Artinya berkelanjutan berkesinambungan memberikan kabar kita ini punya program ini loh. Atau ada yayasan-yayasan yang sejenis Mas Amran dalam hal ini bekerja sama gitu karena urusannya bukan pribadi ya komunitas tertentu tapi ini untuk sosial ya bagi rakyat yang tadi harusnya dipelihara oleh negara Mas Amran. Jadi kita yayasan kan juga bukan saya aja yayasan, jadi kita juga tergabung di forum yayasan se-Jakarta Selatan, se-DKI, sampai juga dengan se-Indonesia. Oke. Seluruh Indonesia ya dalam sebuah forum ya Mas ya. Ya forum. Biasanya itu bisa saling mendukung ya. Oke. Tadi di awal sebelum streaming ketemu dengan aku di acara duka cita ya Pak Tonto ya. Iya. Ketemunya di mana Pak Tonto? Jadi kebetulan ini waktu itu ada tetangga saya meninggal. Ada yang meninggal. Terus ini kok ada yayasan yang bisa menanganin pengurusan jenazah dengan nilai tertentu. Menurut saya nilainya rendah dibandingkan kalau kita ngurus sendiri biayanya berlipat-lipat gitu. Dan kebetulan saya komunikasi dengan Mas Amr. Akhirnya saya tahu persis kondisinya. Memang dia sifatnya sosial itu. Oke. Iya. Dan mungkin sebelum saya berlanjut saya mau nih Kak Novi mau tanya ke Pak Mas Bustami nih. Tadi mengenai bantuan kan itu khusus untuk BMI sekarang ini. Ini khusus ex Taiwan atau BMI yang ex manapun negara? Untuk sementara karena kita ada di Hongkong ya kawan-kawan bukan dari Hongkong aja ya nanti mungkin yang purna itu yang BMI purna di Indonesia itu biasanya banyak kan maaf sekali mungkin biasanya kan kita sudah lama di sini lalu kadang-kadang ada yang sakit tulang ya keluarga itu yang begitu keren enggak ya seperti itu. Paham.
Yang sedikit lagi, Mas Bos, kami kan kurang lebih 20 tahun sudah di Hong Kong. Mohon maaf nggak pulang-pulang karena lupa alamat atau memang masih kan itu berarti guyon aja. Siap lebaran pula. Oh, yang lebaran pulang. Sampai itu udah alamatnya udah lain gitu. Kalau lupa alamat banyak orang tuh. Nanti kita undang. Tanpa bahasa saya. Tetap bahasa dulu. Ya. Nanti kita mau undang khusus PMI yang udah kelamaan di luar negeri, baik dari Taiwan, Korea, China, yang kita minta klarifikasi nggak pulang karena udah lupa mau kemana. Ya. Jadi alamatnya dia udah lupa. Kadang-kadang bukan cuma alamat lupa, udah suami lupa. Lupa. Masa kita punya pendengar. Kalau saya punya suami apa enggak ya? Itu lu yang di Bandung. Kalau duren udah panen berkali-kali. Iya. Duren itu kan 6 tahun ya baru panen. Kalau 3 kali berarti 18 tahun ya. Iya. Sudah itu ada ganti biji lagi. Iya. Ya, pada Pak Sam. Mas Sudarman di Malang ya, nah dari Taiwan. Itu saya sempat bertanya sama Mas Amran ya, mengatakan bahwa Mas Amran ini PMI bukan, saya pikir PMI. Nah, Taiwan maksudnya tadi dia, ya ternyata memang pertemuan antara aku dengan Mas Amran di sebuah acara dukaan ya, ada orang meninggal dan yang sejak saat itu berkenalan atau langsung tanya atau bagaimana Pak? Ya awalnya perkenalan terus saya gali potensi apa yang dari yayasan ini, terus saya kok manfaatnya banyak untuk anggota masyarakat, khususnya di sekitar kita juga untuk orang-orang yang tinggal di DKI ini terbantu banget dengan adanya yayasan ini loh. Karena dia sebenarnya ada pasar minggu, ya mungkin sikupnya pasar minggu dulu, tapi dia sikupnya bisa kemana-mana kok, bisa di mana aja. Iya, karena kita itu membantu orang tidak harus Pulau Jawa, seluruh Indonesia yang dengan kita ya. Iya. Ya, betul. Mas Amran ada prinsip apa dalam hidup Mas untuk membantu ini? Ada seperti saya katakan, gue bantu dulu orang yang susah gitu. Keinginan panggilnya hati itu bagaimana Mas Amran? Kami sih bagaimana saya bisa bermanfaat untuk orang banyak itu aja. Iya. Jadi sampai. Iya benar. Kalau rezeki bukan mengikuti. Oke. Iya. Mungkin mengenai majelis taklim, iya. Ini ibu-ibu dari mana Mas? Kalau kegiatan majelis taklim, Mas Amran? Jadi kalau uang itu ibu-ibu itu ibu-ibu dagang yang belum mengenal huruf. Yang belum, iya, yang belum mengenal ikro. Oh, iya. Iya. Awalnya ya dulunya. Alhamdulillah sekarang udah pada bisa baca Quran, malah ada yang bisa jadi guru juga. Oh, iya. Bisa anak-anak juga. Jadi ibu bisa buat anak juga. Iya. Nah, biasanya kegiatan ini kan rutin tuh Mas ya, reguler ya, ini sebulan sekali di sini. Ini di lokasinya Mas Amran sendiri diadakannya kegiatan sekolah atau pelajaran lokasinya di yayasan mengajarnya. Iya. Lokasi ini lahannya Mas itu milik yayasan ya. Jadi ada sejarahnya Pak. Tadinya saya bikin itu yayasan tempat di Tanah Bina Marga Pak. Oke. Punya Pemda. Ikan jalan
pengalaman Pak buat pembelian ini tempat. Alhamdulillah dibantu sama ibu-ibu ngajak kawin, ibu-ibunya, guru-gurunya bantu galang juga, bantu-bantu juga. Sekarang alhamdulillah udah dekat, Pak. Waduh. Udah, karena ini manfaatnya kan emang buat tempat belajar juga, buat anak-anak tinggal kasihan. Alhamdulillah sekarang udah beli Pak, udah lunas. Ini mujizat ya, atau apa namanya, keajaiban ya. Ketika kita berbuat baik ya, kita ya Pak Mangku mungkin ada respon. Ya, jadi kalau ini kan mungkin karena Mas Amran dengan teman-temannya peduli, akhirnya orang lain juga peduli gitu loh. Akhirnya terbangun komunitas untuk membangun yayasan, tentunya dikomandoi oleh Mas Amran dan teman-teman. Jadi akhirnya orang terpanggil untuk ke sosial mungkin itu. Iya. Dan manusia insan yang punya jiwa sosial ini nggak banyak ya, dalam tanda kutip. Biasanya mereka berpikir di balik ini ada cuan atau enggak, ada keuntungan apa nih yang saya dapat ya. Nah, dia berbuat baik sih, tapi di balik kebaikan itu dia berharap tuh. Ada banyak juga yang insan-insan seperti itu. Dan apa tadi kata Kasem bilang, take advantage ya, mengambil keuntungan dari musibah orang lain ya. Ini yang kadang-kadang memprihatinkan kita, orang-orang Tommy, kita semua di Radio Nongkrong. Karena Radio Nongkrong 20 tahun mengudah kita ada masih nah gitu ya. Kecuali mungkin kita harus membayar iklan itu iklan dan komersil ya. Karena kita radio juga. Dan memang audiens kita adalah kerja migran. Itu entah kenapa panggilan ke situ saya nggak ya. Itu Ilahi ta'ala, artinya Tuhan aja yang tahu. Kita berdua ini tiga, mungkin dulu dengan teman-teman Diana dan yang lain, Mama Mia, dan pengisi acara Papangku, kemudian ada Ustadz Haji Muhaimin, kemudian Tania ya, yang mengisi program reguler Pak Riza Zulkifli. Selamat malam, semoga sehat semua keluarga. Dan alhamdulillah kita diberkati juga barokah, memberikan barokah program ini kepada semua pihak ya. Jadi 20 tahun bukan sebentar gitu. Seperti Mas Amran dari tahun 2010, Tommy dari tahun berapa itu memang ke situ gitu ya. Kita ini pendengar radio nongkrong bareng. Terus itu maksudnya ke arah memperhatikan gitu ya, untuk orang berbagi, sharing cerita, memberikan inspirasi atau apapun motivasi. Ya, tanpa terasa kita jam kurang 10 menit kurang jam 11 di sana. Mungkin sekarang ke Mas Amran ya, program-program berikutnya Mas di tahun 2025 atau ada lagi donatur atau apa yang ingin dihimbau. Kayak menteri zaman dulu kan kayak siapa namanya menteri penerangan zaman itu tuh, iya. Mungkin Darmoko, menjadi menghimbau. Ya, seperti Mas. Dan untuk mendengar radio nongkrong bareng di Singapura, di Arab, ya, di mana-mana. Karena kita kan digital ya. Ya, di Facebook, di YouTube, Korea, di Taiwan, di Hong Kong. Hong Kong banyak perempuan nih, 99%. Silakan Mas Amar. Itu saya berharap untuk pemerintah khususnya bisa membantu ya kesehatan benar-benar peduli gitu. Terus untuk bisa membantu juga untuk yayasan yang benar-benar aktif gitu. Iya. Gua untuk pemerintah juga untuk mempermudah birokrasi urusan masyarakat, jangan terlalu birokrasi. Itu jadi mudah
Kadang kan orang laporan ke kita untuk mengurus ini sulit, jadi minta bantuan ke kita. Jadi semua kadang bantuan ke kita, jadi kita semua kadang kalau gak ada apa lu mau gua ada kan gitu. Minta tolong apa kalau gak ada. Baik, jalurnya minta tolong ke kita gitu. Mas Amran, ada hotline atau apa Mas? Kalau tadi bilang ada yang minta bantuan ke kita, ya kalau nggak ada gitu. Itu tahunya dari mana orang-orang itu? Nah, dari hotline atau selebaran atau di media massa? Ya, ini media sosial Facebook misalnya atau di mana? Lewat apa medianya Mas? Facebook Pak. Itu nama Facebooknya Mas? Jadi, oh ya Taruna Pertiwi Pak. Yayasan Taruna Pertiwi Facebook, Instagram Yayasan Taruna Pertiwi Pak. Bisa di ini juga jarak aktif. Karena orangnya sibuk. Ya. Iya. Ya kadang dari mulut Pak, orang minta tolong. Macam-macam urusan apapun Pak. Yang nggak ada juntrungan tuh ada juga yang minta tolong. Misalnya dia pemabok ya. Hanya minum terus, ya, misalnya gitu. Kan perjalanan. Karena ada tuh yang umur masih muda banget. Itu ada nggak sih pengaruh-pengaruh negatif seperti itu yang lari ke yayasan? Minta supaya ditolong dibantu untuk panduan atau apa? Ada ya Mas? Ada. Psikolog? Ada ya? Bantuan digital ada? Ada di koordinasi ke puskesmas. Oh, di puskesmas ada psikolog ya. Ya, puskesmas. Kadang juga puskesmas mengadakan sosialisasi tempat kita juga. Oh, dulu tuh keren sosialisasi itu. Dari Dinas juga Dinas Sepeda itu bahaya bersepeda sosialisasi. Oke. Iya. Iya. Ada lagi yang mau ditambahkan, Pak? Lagi. Mas Ya. Amran. Ya, Mas Amran ya, kalau nggak ada yang ingin ditambahkan ya kita berharap tadi bisa berkoordinasi dengan Pak siapa itu yang di Hongkong di Hongkong di mutasi Hongkong ya, imigrasi ya. Arisa Mantovani ya. Pak Reda Mantovani. Reda Mantovani. Iya. Paling tidak bisa masuk ke forum dari forum para yayasan ini gabung di sana begitu ya. Dan semoga kedepannya semakin intens ya, semakin banyak membantu ya, dan insya Allah nih membesar. Ada ambisi yang masih belum tercapai Mas Amran? Ada Pak, saya niatnya mau buat sekolah gratis Pak. Wah. Ya, jadi jangan punya lahan sendiri, itu buat bikin sekolah gratis Pak. Iya. Kalau Yunisara, saya pernah MC berdua di Victory, saya MC nyanyinya Yunisara di Victory Park sama Mbah Dukun waktu itu, si apa itu namanya Dukun. Sekarang mendirikan sekolah biayanya cuma 15.000, tapi kalau nggak ada uang nggak apa. Iya. Jadi ini manusia-manusia seperti ini, orang-orang insan-insan seperti ini. Semoga depannya sekolah gratis bisa terwujud ya. Dan ya harapan kita bisa terus berinteraksi. Mungkin Mas Amran. Mas Amran, saya mau tanya satu lagi Kak Novi. Mungkin Mas Amran ada pernah minta bantuan gitu ke gereja-gereja atau ke wihara atau ke masjid-masjid? Belum pernah Pak, belum pernah. Oke. Iya. Kita nggak ada Pak. Kenapa? Nggak ada donatur tetap. Nggak ada yang nuntun.
Donatur tetap nggak ada kita. Oh, donatur tetap ada, ya. Biasanya tuh kelenteng-kelenteng ya, wihara-wihara gitu atau gereja itu saya rasa masjid juga ada yang bisa membantu ya Kak Novi ya. Dana abadi yang mereka miliki. Maksudnya ada yang donate beras lah atau apa gitu, minyak, ya sembako. Bagi sama dan responsif. Iya. Program-program seperti itu mungkin yang digalakkan atau diadakan nih oleh Yayasan Bola Pertiwi ya diberikan oleh Mas Andran. Mungkin nanti saya kalau pulang ke Indonesia mungkin kita ada kesempatan saya pengen ketemu ya. Nanti kita ngobrol, nanti kita saya coba kita ngobrol begini lebih dalam ya, nanti bagaimana saya bisa memperkenalkan kepada teman-teman lainnya gitu, bagaimana saya ada ini nih, yayasan ini nih perlu bantuan bagaimana ya gitu. Mungkin nanti kita kontak-kontak. Ya, karena dari sisi religius mungkin Pak Angku juga paham di sini, jauh lebih paham bagaimana kita legacy ya, warisan yang kita tinggalkan itu. Kita suatu waktu akan pulang ya, saya dipanggil kembali sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu, yang menciptakan kita dalam hal ini ya. Legacy yang kita tinggalkan itu berbekas dan bermanfaat gitu. Ini sekolah gratis, itu anaknya jadi pintar ketika besar, dia ngajar anak juga itu, jadi nggak ada habis, nggak putus itu ya. Serius. Ya, baik. Dan ya, manfaat sekali di penghujung tahun 2024 yang dibagi kepada kita ya, Mas Amran. Yang sedang agak radang, semoga segera sehat. Dan kan biasa musim panas hujan begini ya. Terima kasih Mas Amran, selamat beristirahat. Salam untuk keluarga, sehat semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Selamat semua. Pak Angku ada pantun malam ini. Oh, boleh. Ya. Bagian saya nih. Iya, lanjut. Ya. Angka 5 katanya 1, 2, 3, 4 angka selanjutnya. Hari ini saya bahagia dapat mengudara dengan radio nongkrong bareng bersama. Semoga pendengar selalu sehat sentosa. Merah putih hitam, burung Garuda lambang negara. Banggalah jadi anak Indonesia dimanapun Anda berada. Yes. Mantap. Terima kasih sudah bantu Ya, Gus Tommy kalau mau panggil Pak Angku ke Hong Kong, Pak Angku ini sangat ramah tamah dan pandai berpantun. Terima kasih Bu Tommy ya. Selamat istirahat. Selamat malam. Baik, saya pendengar Radio Nongkrong Baru di Facebook ya. Kita sampai di acara kita. Dan ayo, gimana itu kalau ada seorang muda umur 39 udah berkeluarga ya, tapi kemudian ya ada. Baik, Maka 2025 kita harus laju selangkah ke depan ya, jangan ke belakang, ke depan. Ya, ke depan lebih maju kita. Ya. Ini saya komentarnya guyon aja nih, Kak Novi sama Kasem ya, ke depan kan maju satu langkah. Tapi langkahnya saya juga mikir-mikir tuh langkah kemana ini. Kanan kiri Pak. Karena saya nggak yakin gitu loh, model-model bikin langkahnya nggak yakin gitu. Kanopi si kakinya harus diseret.
Oke. Sampai di penghujung jumpa kita ya, Kasen. Tolak apapun yang membuat dirimu lemah secara fisik, intelektual dan spiritual. Kasihkan sampai kasih, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman semua di like dan di share ke teman-teman lainnya. Ini program malam ini sangat bermanfaat ya untuk didengar ulang kembali ya. Oke, sampai di sini saja. Saya tutup dengan sebuah lagu dari Raja ya. Jujurlah padaku. Bye. Tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama, jauhi diriku, lupakanlah aku. Jujurlah padaku bila kau tak lagi suka, tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama, jauhi diriku, lupakanlah aku selamanya. Sudah berulang kali aku percaya, namun ternyata tak ada beda. Kau anggap mudah yang menurutku salah, hingga aku menyangka diri ini bagaikan tak berarti di matamu. Bila kau malam gelap, aku bintangmu, ku terangi dirimu dengan cintaku, agar kau bisa mencintai cinta dan menyayangi cinta setulus kau menyayangi dirimu, kekasihku. Jangan benci bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Da-da-dam, da-da-da, da-da-dam, da-da-da, da-da-dam, da-da-da. Bila kau malam gelap, aku bintangmu, terangi dirimu dengan cintaku, agar kau bisa mencintai cinta dan menyayangi cinta setulus kau menyayangi dirimu, kekasihku. Jangan benci bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau
kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Jangan benci bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Jangan